Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kalian semua. Semoga dalam pandemi ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Khususnya untuk kelas 12. Jadi pada part 1 kemarin kita telah membahas tentang teori perubahan sosial, evolusi. Nah, pada saat ini, pada part 2 kita akan membahas tentang perubahan sosial dalam kacamata teori siklus. Nah, pada kali ini kita fokuskan pada teori siklus dari Ibnu Khaldun. Jadi, Ibnu Khaldun ini merupakan salah satu pemikir Islam yang sangat luas pemikirannya tentang ilmu-ilmu sosiologi, walaupun dia sendiri tidak pernah mengaku sebagai seorang sosiolog. Kita mulai bahas bagaimana latar belakang dia, kehidupannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, dan kemudian bagaimana pemikiran dia tentang teori siklus. Kita masuk dulu pada biografi singkat dari Ibnu Khaldun. Wali al-Din Abu Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami al-Isbili. Itu nama panjangnya. Susah kalau nama Arab ini memang agak panjang namanya karena ada pengucapan marga keturunan dari ayah bagi yang laki-laki. Nah, disingkat dengan nama Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei tahun 1332 Masehi, dan wafat di Kairo, Mesir pada 17 Maret 1406. Jadi dia hidup sekitar abad ke-13. Nah, Ibnu Khaldun ini merupakan seorang keturunan bangsawan dan tinggal di lingkungan kerajaan. Jadi dari awal Ibnu Khaldun ini merupakan seorang anak yang cukup terdidik dan dia tinggal di lingkungan kerajaan. Artinya latar belakang intelektual dia tersebut tidak diragukan lagi karena perkembangan pengetahuan di lingkungan kerajaan tentu akan sangat bagus dibandingkan ketika dia tinggal pada lingkungan masyarakat biasa. Nah, Ibnu Khaldun ini hidup pada saat transisi dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Artinya kekhalifahan Bani Umayyah dan kekhalifahan Abbasiyah. Nah, transisi tersebut menimbulkan berbagai macam pemahaman tentang latar belakang keilmuan dia. Sebab pada saat itu ada hal-hal yang sangat pengaruh, salah satunya tentang pergolakan politik di kawasan tersebut. Pada saat Ibnu Khaldun berumur 17 tahun, ayahnya wafat. Kemudian dia berpindah dari Maroko ke Andalusia. Jadi pada waktu itu Andalusia itu merupakan pusat dari ilmu pengetahuan sebelum diserang oleh bangsa Mongol. Jadi Granada itu pusat dari ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa perkembangannya, dan berbagai macam kebudayaan Islam berkembang pada waktu itu. Nah, pendidikan formalnya hanya sampai 17 tahun saja. Sebab ketika
ketika setelah itu dia mencoba belajar secara otodidak, namun karena dia sangat pintar sekali, berbagai macam pengetahuan seperti filsafat, sejarah, ilmu agama, fikih, dan dikuasai dengan baik. Dan puncak dari karyanya yaitu ketika dia melahirkan sebuah buku yang berjudul Al-Muqaddimah. Jadi disinilah puncak dari karya Ibnu Khaldun tentang suatu teori yang menggambarkan tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat, di mana dalam buku tersebut memaparkan berbagai macam ilmu sosial, kebudayaan masyarakat pada waktu itu, ilmu pendidikan, politik, ekonomi, sastra, dan lain sebagainya. Ilmu yang dimiliki Ibnu Khaldun ini yang tercurah dalam karya tersebut, menurut para ahli sampai sekarang pun masih layak untuk dijadikan sebuah referensi dan dijadikan sebuah perdebatan dalam perkembangan sebuah peradaban. Kenapa seperti itu? Karena dia sangat mendalam dalam suatu perubahan tersebut pemikirannya. Malah salah satu bapak sejarawan dunia, Arnold J. Toynbee, mengatakan dia layak dijadikan sebagai referensi dalam membahas perkembangan sebuah sejarah kebudayaan dalam sebuah masyarakat dunia. Nah, jadi secara intelektual memang Ibnu Khaldun tersebut tidak diragukan lagi. Kemudian jika kita masuk pada pendekatan gagasan Ibnu Khaldun tentang teori siklus, dia mengatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Artinya makhluk yang membutuhkan orang lain dan hidup dalam kerangka orang lain juga. Artinya tidak pernah lepas dari kehidupan di sekelilingnya. Baik itu dalam hal mencukupi berbagai macam kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup dia, serta berbagai macam kebutuhan biologis dan psikologis dia. Jadi semuanya itu akan dapat dalam sebuah masyarakat, dalam hal kelompok sosial yang ada di sekitar dia berada. Nah, terkait dengan itu, Ibnu Khaldun membagi masyarakat secara garis besar ada dua kelompok. Yang pertama adalah Badawah. Menurut Ibnu Khaldun, Badawah ini adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman, masyarakat primitif atau masyarakat yang hidup di gurun. Artinya karakter masyarakat seperti ini adalah karakter masyarakat yang tangguh, karakter masyarakat yang keras, dan mampu melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Seperti yang kita pahami, kehidupan di gurun itu sangat susah sekali. Kenapa sangat susah? Di mana sumber daya alam yang sangat terbatas, salah satunya air, dan sumber air tersebut akan menjadi suatu perebutan untuk mampu bertahan demi kelangsungan hidup mereka. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah gurun atau di daerah pedalaman itu survive dia dalam kehidupan itu sangat luar biasa sekali jika dibandingkan dengan masyarakat yang
hidup di daerah perkotaan. Jadi pertama adalah masyarakat Badawah. Dan kemudian yang kedua, dia mengatakan ada masyarakat Hadarah. Jadi kelompok kedua disebutnya kelompok Hadarah. Apa itu kelompok Hadarah? Yaitu masyarakat yang identik dengan kehidupan kota. Kehidupan yang penuh kenyamanan, kehidupan yang penuh dengan gemerlap. Nah, dampaknya apa? Kondisi fisik tempat mereka tinggal akan sangat mempengaruhi pemikiran mereka dalam sebuah perkembangan suatu masyarakat. Bagi masyarakat yang hidup di daerah pedalaman, di daerah gurun, mereka akan lebih berani dan mereka lebih memiliki ikatan solidaritas yang kuat. Jadi kalau misalnya saat ini jika kita coba bawa konsepnya ke masa sekarang, masyarakat yang hidup dalam suatu kelompok yang homogen, yang sama, yang hidup di daerah pedesaan, itu akan cenderung memiliki rasa gotong royong yang tinggi. Jadi setiap kegiatan mereka masih mau bekerja sama dalam melakukan sebuah kegiatan tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki hidup di daerah perkotaan, mereka akan sangat rapuh dan memiliki tingkat solidaritas yang rendah. Kenapa? Karena mereka pada umumnya selalu berpijak pada sebuah kepentingan ketika dalam melakukan semua kegiatan apapun di daerah sekitar mereka. Akibatnya mereka tidak mampu memiliki solidaritas yang bagus dalam sebuah kelompok. Nah, jadi menurut Ibnu Khaldun, sebuah kekuasaan tersebut kekuasaan yang rapuh akan digantikan oleh kekuasaan yang lebih kuat. Nah, masyarakat kota yang kekuasaannya sangat gemerlap, sangat hedonis, itu akan suatu saat akan digantikan oleh masyarakat yang gurun namun memiliki solidaritas yang kuat dan mereka akan menyerang masyarakat yang lemah tersebut dan digantikanlah pola kekuasaannya di daerah itu. Jadi konsep yang seperti ini jika kita bawa pada saat ini, ya yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Itu seperti udah hukum alam. Konsep yang lemah, yang tidak mampu bertahan akan dimakan. Jadi kalian kalau mau kuat, ya kalau mau bertahan, ya jadilah orang kuat dalam hal apapun saja. Mulai dalam hal ekonomi, pemikiran, sampai jaringan sosial. Nah, ketika itu terjadi, maka kalian tidak akan mampu digoyahkan. Jadi menurut Ibnu Khaldun, para pemimpin-pemimpin yang di daerah gurun tersebut terpesona oleh gemerlap kehidupan masyarakat kota, sehingga mereka berusaha mengumpulkan kelompok-kelompok gurun tersebut. Kalau dalam hal ini disebut dengan asabiah. Kelompok-kelompok gurun tersebut dikumpulkan dan kemudian mereka menyerang suatu kawasan. Nah, kawasan tersebut ketika diserang, maka mereka pun nanti akan menggantikan posisi yang gemerlap tersebut. Nah, orang yang lama-lama berkuasa dalam suatu tempat berikutnya akan berubah menjadi lemah, dan kemudian yang lemah tadi pun akan diserang lagi oleh masyarakat
yang kuat dan memakan yang lemah tadi. Jadi konsep berputar dari yang kuat memakan yang lemah, masyarakat kota dimakan oleh masyarakat gurun yang kuat tadi, itu akan berlangsung secara terus-menerus. Jadi dalam pemahaman Ibnu Khaldun, dalam sebuah pemerintahan atau sebuah peradaban biasanya hanya bisa bertahan dalam 3 generasi. Jadi 3 generasi tersebut, generasi pertama itu adalah generasi yang membangun. Artinya orang yang dari gurun tadi menyerbu ke daerah perkotaan dan kemudian membangun sebuah peradaban di sana. Pada generasi pertama mereka akan membangun sekuat-kuatnya, artinya berbagai macam kesejahteraan, berbagai macam kehidupan yang bagus akan diberikan kepada kelompoknya oleh penguasa yang menguasai daerah tersebut. Dan mereka ekspansi kemana-mana, ekspansi ekonomi, ekspansi sosial, budayanya. Nah, pada generasi kedua, dia disebut ini generasi penikmat. Jadi anak atau cucu dari generasi pertama tadi akan menikmati hasil dari ayah atau kakek dia yang telah berhasil membangun sebuah peradaban. Jadi pada saat ini mereka karena saking terlenanya dengan kenikmatan, mereka sudah mulai lupa bagaimana proses pembangunan yang terjadi pada awalnya. Nah, sehingga pada bangsa Indonesia ini, jika kita bawa ke sini, Soekarno pernah mengatakan, jangan lupakan sejarah atau jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kenapa seperti itu? Karena orang yang lupa dengan sejarahnya tidak akan mampu menghargai hasil dari karya-karya perjuangan dari nenek moyang mereka. Dan ketika itu terjadi, maka sebuah peradaban akan mulai keropos dan akan sangat mudah dihancurkan. Dan di sini juga tidak akan ada lagi kepekaan, tidak akan ada lagi rasa tanggung jawab moral untuk mempertahankan apa yang telah dibangun. Nah, pada berikutnya akan ada pula generasi ketiga, yaitu generasi ketiga ini mereka yang telah terputus hubungan emosionalnya dengan generasi pertama mereka, sehingga mereka tidak mempedulikan lagi nasib negara mereka, yang mereka hanya ada berpoya-poya, menikmati kesenangan dunia, menikmati indahnya ya bangun pagi, kemudian berburu, setelah itu minum-minum, mabuk, penuh dengan kehidupan yang sangat gemerlap, dan begitu seterusnya. Akibatnya apa? Masyarakat yang semula kuat berubah menjadi lemah. Aset-aset yang semula bagus tidak dipedulikan. Akhirnya ketika kondisi tidak bagus lagi, akan lemah, maka akan berulang lagi pada fase pertama. Suku-suku lain, masyarakat lain yang lebih kuat akan datang untuk menjajah dan menaklukkan bangsa atau peradaban tadi, dan mulai lagi sebuah peradaban baru. Jadi begitu seterusnya. Jadi peradaban yang ada hancur dan digantikan lagi oleh peradaban baru. Dan begitu seterusnya sebuah siklus yang ada dalam sebuah sejarah dalam perkembangan peradaban sosial manusia. Seperti yang kita ketahui, banyak contohnya bisa kita ambil dalam buku Mukadimah ini jika kita bawa kepada masyarakat kita pada saat ini. Misalnya saja sebuah perusahaan. Sangat jarang sekali sebuah perusahaan yang ada di dunia mampu bertahan dengan sangat bagus, dengan sangat kuat
lebih dari 3 generasi. Sangat jarang sekali. Bisa, kalau di Indonesia ini bisa dihitung dengan jari saja. Perusahaan-perusahaan atau orang-orang kaya yang mampu mempertahankan kekayaan dia dari kakek, ayah, sampai cucu dia, masih tetap kekayaan, masih sangat jarang sekali terjadi. Itu kenapa? Karena tidak ada lagi hal yang mampu membuat mereka bertahan. Dan ketika udah terlalu lama berkuasa, udah terlalu lama menikmati indahnya kehidupan dunia, mereka akan lupa kalau sewaktu-waktu ada pihak yang akan menggantikan kekuasaan mereka. Jadi proses siklus itulah yang terjadi secara terus-menerus di tengah masyarakat. Jadi begitulah pemahaman tentang teori siklus secara sederhana. Sebenarnya ini kalau dijabarkan panjang sekali, namun secara sederhana bisa kita pahami seperti yang dibilang tadi. Oke, begitu saja. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, pada part 3. Kita akan mencoba membahas tentang satu lagi teori yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya. Begitu saja. Selamat mempelajari materi yang ada. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.